ingin menjadi amal ukhrawi, amal akhirat, maka juga tergantung bagaimana niatnya. Yang ketiga, perbuatan yang bersifat duniawiyah untuk mengejar hasil dan suksesnya itu juga tergantung pada niatnya, sehingga jangan sampai salah ketika kita berniat, karena niat ini menjadi pondasi awal segala perbuatan kita. Sampean ngaji niatnya untuk jadi orang ngalim. Kalau sudah ngalim nanti jadi orang terkenal, nanti dapatnya itu tok, paling-paling ngalim dan terkenal. Begitu pula sampean sekolah, niatnya dapat ijazah, nantinya akan dapat ijazahnya saja. Sudah dapat ijazah, niatnya untuk modal ngode, nanti sudah dapat ijazah hanya dapat kodean, hasilnya belum tentu. Begitu, jadi jangan sampai salah. Nah, untuk tidak salah dalam berniat, kemarin sudah disampaikan ada 7 perkara yang terkait dengan niat. Yang pertama apa kemarin? Sab'un su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qoronaha bilawasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang pertama hakikat, hukmun yang kedua hukum niat, mahallun mahal niat, tempatnya niat, wa zamanun yang keempat waktunya niat, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang kelima kaifiyah niat, tata caranya berniat. Yang keenam syartun, syaratnya niat. Dan yang ketujuh maksudun hasan, tujuan yang baik. Nah, hakikat niat itu apa? Kalau dalam lughat atau bahasa, yang namanya hakikat niat adalah mutlaqul qasdi. Ya, mutlaqul qasdi, semata-mata tujuan, ya, semata-mata yang dituju. Apa sih kalau tadi semata-mata tujuannya ngode, nanti dapat kodean. Kalau niatnya kerja, ya nanti semata-mata dapat pekerjaan. Sehingga capek lelahnya orang ngode, orang kerja, pasti
membawa hasil apa tidak itu belum tentu. Karena tadi terkaitnya kepada mutlaqul qasdi. Ya. Jadi kalau mau kerja, kalau mau ngode, jangan berniat kerja atau ngode, berniatlah yang mendapat ridho dan pahala. Itu misalnya niat mencari nafkah. Nah, dengan mencari nafkah itu maka akan diridhoi oleh Allah dan sekaligus mendapatkan pahala. Karena dapat ridho Allah, tentu capek lelahnya kerja akan mendapatkan hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan nafkahnya tadi. Sedangkan hakikat niat menurut syara', menurut istilah, adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi kalau niat sholat ya bareng dengan tentu sudah wudhu, sudah berangkat, sudah siap berdiri. Nah, inilah niat sholat. Itu kalau menurut istilah atau syara'. Yang kedua, apa itu hukum niat? Harus tahu. Karena pada ghalibnya, pada umumnya, yang namanya niat itu wajib. Seperti dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, ketika wajib, pasti setiap gerakan kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat. Tapi karena terkadang niat itu hanya sunnah, ya, sebagaimana ketika orang memandikan orang mati atau mayat, itu niat memandikan orang mati itu hukumnya niat sunnah. Kemudian yang ketiga, mahal atau tempat. Tempatnya niat sih di mana? Ini harus tahu. Bahwa tempat niat itu adalah hati. Jadi kemauan hati kita, keinginan hati kita, kemantapan hati kita, keyakinan hati kita, itu menjadi niat, menjadi niat. Nah, padahal hadisun nafsi tabingun lil ma'rifat.
kata hati itu akan mengikuti pada kemakrifatannya. Ya. Kalau hatinya tahu ini adalah waktu sholat asar, ya, maka kemantapan hati, kemauannya tentu untuk melaksanakan sholat asar. Nah, begitu pula ketika yang namanya sholat adalah perintah dari Tuhannya, perintah Allah untuk ditaati, maka ketika itu pula kita berniat, hatinya ada kemauan, ada keinginan, ada keyakinan untuk tunduk patuh mentaati perintah Allah. Nah, maka hati ini tentu yang pertama-tama itu harus diisi makrifat, ya, harus diisi pengenalan, pemahaman, pengertian terhadap Tuhan, ya, terhadap Tuhan, ya, sehingga nanti hati kita yang sudah mengenal Tuhannya, apapun yang diinginkan, apapun yang diyakini, apapun yang dicita-citakan, apapun yang dibahas atau diniatkan, itu pasti untuk menuju ketaatan, ketundukan pada Tuhan. Nah, kalau pengertian Tuhan saja tidak faham, tidak ngerti, itu juga nanti jadi bisa tersalah. Itu maka masih banyak orang yang tersalah. Ya. Lafal, kalau di orang Islam tulisan lafal alif lam lam ha, kalau dibaca Allah, ya, itu nanti kalau nggak paham disangkanya itu Tuhan, ya, padahal itu lafal, padahal itu tulisan, ya, gitu. Jadi lafal Allah itu asma bagi zat. Itu. Nah, maka ini harus belajar tauhid nantinya untuk agar hati kita tahu, kenal tentang Tuhannya. Nah, ada yang jauh sekali malah melencengnya. Ya, kayu diukir oleh sendiri, ya, semen, batu diukir sendiri, kemudian dianggap Tuhan oleh sendiri, begitu. Ini karena hati sun nafsi tabingun lil ma'rifat. Hati akan mengikuti pemahamannya, gitu. Ya. Nah, maka kembali kepada niat. Niat itu bahasa hati, gitu. Ya. Jadi hatilah yang harus makrifat. Adapun lisan mengucapkan aku niat, atau nanti misalnya
nawaitu sauma ghodin ngan adai fardhi syahri misalnya Ramadhani hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Nah ini ucapan bukan niat, karena kalau yang mengucapkan itu hatinya, artinya hatinya ini menyadari dengan dituntun oleh lisan mengucapkan seperti itu, maka itu barulah namanya niat. Oleh karena itu, maka yang namanya niat tidak mesti atau tidak harus menggunakan bahasa Arab, bisa dengan bahasanya sendiri. Misalnya aku berniat, tapi dalam hatinya punya kemauan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, harus mengetahui zamannya atau waktunya, kapan waktunya untuk berniat. Nah di sini jadi waktunya menggugah hati atau menyadarkan hati untuk melakukan sesuatu, ya, ini yang disebut zaman niat, ya, agar tepat. Ya, misalnya niat, artinya niat sholat, ya, tentu tadi sudah memenuhi persyaratannya orang sholat, sudah berwudu, sudah berdiri, sudah menghadap kiblat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian hatinya berniat menjalankan sholat. Jadi tepat waktunya. Jangan wudu saja belum, tapi sudah niat melakukan sholat. Ini tidak tepat begitu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kaifiyah, tata caranya berniat. Ini juga harus tahu bagaimana sih caranya berniat. Nah ini berbeda-beda caranya berniat. Mengikuti atau disesuaikan dengan perbuatannya, disesuaikan dengan situasinya, keadaannya, berbeda-beda. Jadi misalnya niat sholat fardu, berbeda dengan niat sholat sunnah. Niat sholat zuhur berbeda dengan niat sholat maghrib. Berbeda-beda. Kemudian niat berwudu berbeda dengan niat berpuasa. Itu. Kalau tata caranya itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan sesuatu yang diniatkan, waktu, tempat, dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah syaratnya niat. Apa sih syaratnya berniat itu? Agar niatnya sah, niatnya benar, maka syaratnya niat itu sah dan diterima oleh Allah adalah harus Islam,
tamyiz. Artinya tamyiz itu bisa membedakan tadi. Membedakan yang sedang diniatkan ini perbuatan fardu apa perbuatan sunnah. Perbuatan ibadah pokok, ibadah mahdhah, apa perbuatan muamalah, ibadah muamalah. Nah, harus bisa membedakan itu. Dan yang ketujuh, maksudun hasan, tujuan. Tujuan niat harus tahu bahwa tujuan daripada niat adalah untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan itu perbuatan adat, kebiasaan, dengan perbuatan sesuatu, perbuatan ibadah. Jadi untuk tujuannya adalah untuk membedakan bahwa perbuatan yang dilakukan ini perbuatan ibadah dan perbuatan yang bukan ibadah, ya, perbuatan adat. Nah, setelah mengetahui bisa dibedakan, nah, nanti maka ibadah adalah mengikuti perintah Allah agar Allah meridhoi. Ibadah muamalah misalnya ini ketika diniati mengikuti aturan Allah, ya, kemudian menjadikan tertibnya pergaulan, saling suka, saling ridho, meridhoi, maka nanti akan dapat ridho Allah dan jadi pahala. Nah, itulah ya, sehingga orang ketika mau berniat harus mempelajari itu dulu, 7 hal ini. Itu untuk penjelasan tentang niat.